Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah zat yang memberikan kita banyak kenikmatan, zat yang memberikan kita nafas, zat yang memberikan kita rizki. Semoga kita sebagai hamba selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur, selalu menjadi hamba yang hatinya diliputi oleh rasa syukur atas anugerah dan inayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, alhamdulillah kita berjumpa lagi sebagai umat Islam yang mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesulitan rizki, kesempitan ekonomi, usahanya nggak lancar, jualannya nggak laris. Anda harus yakin seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, baik itu berupa ujian ekonomi, ujian kesempitan hidup, seperti yang difirmankan oleh Allah, Allah itu tidak akan menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupan hambanya. Maka sejatinya ketika Anda pada saat ini sedang berada dalam posisi tersebut, Anda sebenarnya mampu untuk mengatasi semua masalah yang sedang Anda miliki. Anda sebenarnya bisa mendapatkan jalan keluar agar segera cepat keluar dari jeratan hutang, riba, pinjol, rentenir, dan lain-lain. Hanya saja jalan keluar yang Allah berikan terkadang tertutup. Maka kita butuh sesuatu, butuh amalan untuk membuka agar kita bisa menemukan jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kita adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat, kaum muslimin, tak hanya diartikan sebagai ibadah. Bersolawat tak hanya diartikan sebagai ibadah, namun juga bentuk cinta dan kasih dari kita sebagai umat muslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rizki yang barokah, tidak akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Ustadz, apa hubungannya cinta dengan sholawat, sholawat dengan rizki? Ada sebuah makalah Arab yang berbunyi seperti ini: Man ahabba syai'un kathura zikruhu. Barang siapa mencintai Rasulullah, maka dia akan banyak menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Sekarang kita tanyakan pada diri kita, kita sebagai umat Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya, yang mengharapkan pertolongannya, berapa kali sehari kita membaca sholawat? Katanya kita cinta, katanya kita rindu, katanya kita ingin mendapatkan jalan keluar, tapi untuk membaca sholawat saja terkadang kita masih terpaksa. Karena Anda harus tahu, kaum muslimin, sholawat juga bisa
menjadikan kita ingat akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu sholawat yang sangat luar biasa, yang fadilahnya sangatlah agung, fadilahnya sangatlah besar, fadilahnya bisa meluaskan rizki seseorang yang mungkin pada saat ini rizkinya sempit, sulit, hutangnya banyak, hatinya tertekan dan lain-lain. Seperti apa sholawat yang bisa membuka jalan keluar dari segala permasalahan di hidup Anda, dari segala kerutan hidup Anda? Sebelum saya lanjutkan, ada informasi dari Majelis Al-Fakir. Alhamdulillah sekarang telah tersedia air ruqyah jalbir rizki, air ruqyah yang sudah dibacakan 30 juz Al-Quran. Mungkin Anda sudah pernah membaca Al-Quran 30 juz misalnya dalam satu malam. Nah, ini air ruqyah ini sudah dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, doa-doa pilihan yang bermanfaat untuk membuka pintu rizki Anda. Karena terkadang seseorang rizkinya sulit itu, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, itu bisa terjadi kadang diganggu oleh jin, entah itu jin kiriman atau jin yang memang tidak suka dengan kehadiran Anda. Dengan fadilah Al-Quran yang sudah dibacakan ke air ruqyah ini dan beberapa doa pilihan, insya Allah jin-jin yang menghalangi usaha Anda akan kabur. Air ruqyah ini juga berfungsi bermanfaat untuk menenangkan hati Anda yang sekarang sedang gelisah, yang hatinya penuh ketakutan, penuh tekanan. Insya Allah hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan jernih, dan juga bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit baik medis ataupun non medis. Yang mau pesan silahkan hubungi WhatsApp, klik link di deskripsi. Maharnya seikhlas Anda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Sholawat yang dapat membuka jalan keluar dari segala ujian dan cobaan yang sedang Allah berikan adalah sholawat nariyah, atau disebut juga sholawat tafrijiyah. Sholawat ini bisa menjadi jalan keluar, bisa menjadi solusi dari segala permasalahan Anda, asalkan Anda tahu cara pengamalannya. Jadi percuma ketika misalnya Anda dikasih alat, tapi nggak tahu ini alat ini buat apa misalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan secara rinci bagaimana sholawat ini bisa menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari segala permasalahan Anda. Simak sampai selesai kaum muslimin. Sholawat ini juga disebut dengan sholawat tafrijiyah. Apa Ustadz arti sholawat tafrijiyah? Tafrijiyah adalah pelepasan dari segala kesusahan. Ada juga orang-orang, para ulama yang menyebut sholawat ini sebagai sholawat taziyah. Hal tersebut dinisbatkan kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahab At-Tazi, sebagaimana pernah ditulis oleh Ki Haji Abdul Aziz Masyhuri dalam kitabnya yang menerangkan tentang khasiat sholawat nariyah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu disebutkan kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa kita sebagai umat manusia itu terhalang, tidak akan sampai, jangankan dikabulkan oleh Allah, sampai saja tidak. Manakala hatta yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mengawali doa kita dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kaum muslimin menerangkan betapa pentingnya sholawat dalam kehidupan kita. Maka dalam
Redaksi sholawat tafrijiyah ini sangat komplit, yaitu sholawat dan doa. Seperti apa lafaz sholawat ini? Silahkan Anda simak baik-baik, Anda catat baik-baik. Sholawatnya adalah seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal homamu Allah biwajhihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Teks atau bacaan sholawatnya adalah seperti itu, kaum muslimin. Banyak ulama yang menyatakan bahwa penulis dari sholawat ini adalah seorang ulama besar, seorang wali Allah yang bernama Syekh Ibrahim At-Tazi Al-Mahribi, ulama sufi asal Tazza, Maroko. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dijelaskan bahwa salah satu sholawat yang sangat mustajab ialah sholawat ini, sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah. Ini bukan saya yang bilang, tapi yang mengatakan adalah seorang ulama besar, bahkan termaktub dalam kitab sholawat, dalam kitab Khazinatul Asrar. Ada beberapa keutamaan dari seseorang yang mau mengamalkan sholawat ini. Yang pertama, apabila seseorang sedang mengalami kesedihan, mempunyai banyak masalah, maka sholawat nariyah ini dapat meringankan kesedihan dan menghilangkan masalah Anda. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muddah dan Jabir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 100 kali, dalam riwayat lain, siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia. Yang kedua, sholawat nariyah bisa menjadi amalan pembuka rizki yang tidak akan pernah putus. Keutamaan lain dan membaca sholawat ini, sholawat nariyah adalah sebagai pembuka pintu rizki. Jika rizki Anda pada saat ini dirasa sulit, bacalah sholawat nariyah sebanyak 90 kali setiap hari. Jadi dalam setiap hari Anda baca sholawat ini 90 kali. Enggak. Amalkan, tidak membutuhkan waktu lama. Kalau Anda mau setiap hari membaca sholawat ini sebanyak 90 kali, niscaya Allah akan mengangkat kedudukan dan memudahkan dalam segala rizkinya. Selain itu,
keutamaannya yakni dibukakan pintu rizki dari langit yang tidak akan pernah terputus. Subhanallah. Yang ketiga, apabila seseorang mengamalkan membaca sholawat nariyah ini, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Keistimewaan membaca sholawat nariyah, Anda harus tahu, Anda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan Anda dan menolong Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bisa sholawat ini menjadi doa yang terkabul hajatnya. Syekh Al-Qurtubi, beliau seorang ulama besar, berkata bahwasanya bila sholawat ini, sholawat nariyah, dibaca sebanyak 4.444 kali dalam satu majelis sekali duduk, maka akan ditunaikan hajatnya yang besar dan dibebaskan dari musibah yang sangat membahayakan. Selanjutnya, apabila Anda pada saat ini sedang mempunyai hutang yang sangat banyak, pengen ngelunasin, gak punya duit, mau jual aset, gak punya aset, maka bacalah sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali setiap selesai Anda sholat 5 waktu. Jadi Anda setiap selesai sholat, Anda membaca sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali. Insya Allah, berapapun hutang Anda, Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan memberikan Anda kemudahan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah ikhtiar secara zahir dengan bekerja keras, ikhtiar secara batin dengan berdoa dan membaca sholawat. Sholawat ini, sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah sesuai namanya. Insya Allah segala permasalahan Anda berkah Nabi Muhammad SAW akan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Razzaq, Engkau adalah Ar-Razzaq, maka berikanlah kami rizki yang melimpah ya Allah. Ya Allah ya Wahhab, Engkau adalah Al-Wahhab, Zat yang Maha Pemberi. Berikanlah kami jalan keluar-Mu dari segala masalah kami ya Allah. Berikanlah kami segala apa yang kami butuhkan ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Fattah, Engkau adalah Al-Fattah, Zat yang Maha Membuka. Bukalah segala pintu rezeki bagi kami ya Allah. Bukalah segala pintu kebaikan bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Huni, Engkau adalah Al-Huni, Zat yang Maha Kaya. Aghnini, maka berikanlah kami kekayaan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.